Hadir ini, tapi kalau COVID itu khusus PLPS. Ya, baik, terima kasih. Selamat datang ibu-ibu. Sudah mulai kuliah ya minggu ini ya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan ibu-ibu semua. Sehat-sehat semua ya. Ini kayaknya masih dari pagi masih semangat ya Bu ya untuk belajar. Baik, saya tim dari Bu Yeti yang akan memberikan mata kuliah pada hari ini. Mungkin ada yang sudah saya kenal Ibu dan Ibu kenal saya ya. Nama saya Berti Risyanti, dosen di DHB juga. Senang sekali bertemu dengan ibu-ibu ya. Baik, ibu-ibu, hari ini ibu-ibu dari Jawa Barat semua. Apa ada yang dari luar Jawa Barat? Luar Bandung banyak, Bu? Kebanyakan dari mana ini? Ibu-ibu asal daerahnya? Masih Bandung, Bu. Masih Bandung. Tasikmalaya, Bu. Ada dari Tasik. Sumedang, Ibu. Ada dari Sumedang. Iya. Subang, Bu. Majalaya, Bu. Majalaya, Ibun. Tasikmalaya, Bu. Banyak Tasik. Nami Majalaya, Bu. Majalaya. Langsung dari ya, Bu ya. Berarti ya. Kalau ada bahasa yang rooming, jadi ibu-ibu paham ya. Kemudian ibu-ibu ini basicnya banyaknya dari mana? Ada di puskesmas, rumah sakit, BPM, Bu. BPM, puskesmas juga ada ya. Ada, Bu. Bu. Ya, Ada puskesmas. Klinik swasta, Bu. Klinik swasta. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang apa ya ibu ya. Saya rasa ibu-ibu ini sudah pada pinter, tapi tetap harus kuliah ya Bu ya. Tetap harus ambil profesi. Bentar ya, saya buka dulu. Ya, sudah terlihat PowerPoint-nya? Belum. Masih loading. Sudah ya? Oke. Hari ini kita akan menyampaikan atau berdiskusi tentang triple eliminasi, Bu ya. Ini saya yakin udah bukan satu hal yang baru ya Bu, kalau untuk triple eliminasi, terutama ibu-ibu yang bekerja di puskesmas ya. Yang bekerja di puskesmas ini juga sudah tentu dia banyak melayani pemeriksaan triple eliminasi begitu ya. Namun pada hari ini kita akan lebih banyak untuk mendalami tentang triple eliminasi itu sendiri dan kita akan sharing tentang triple eliminasi. Nanti akan saya ingin dengar pengalaman ibu-ibu terkait dengan pasien-pasien yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang ada termasuk di triple eliminasi begitu ya. Baik ibu-ibu, kita mulai saja ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang triple eliminasi, yang mana sampai saat ini triple eliminasi itu masih diprogramkan ya Ibu-ibu ya, betul ya? Oke, kira-kira triple eliminasi itu sendiri apa sih Bu? Singkatan atau apa Bu ini? Pemeriksaan 3 penyakit menular. Pemeriksaan 3 penyakit menular. Iya, baik. Penyakit Seksual. apa aja, Bu?
HIV, HIV, hepatitis B, sifilis. HIV, hepatitis B, dan sifilis. Ya, triple eliminasi. Slide show-nya apa sudah bergeser atau masih yang tadi? Belum bergeser, Bu. Yang tadi, Bu. Masih yang tadi. Jadi, triple eliminasi ini adalah pemeriksaan pada ibu hamil, ya Bu ya. Pemeriksaan pada ibu hamil terhadap penyakit yang 3 tadi, HIV, sifilis, dan hepatitis B. Tujuannya untuk menurunkan angka kejadian infeksi terhadap bayi baru lahir. Nih, kenapa sih Bu yang kita fokuskan ini ketiga penyakit tersebut? Kira-kira kenapa ya Bu ya? Terutama mungkin penyakit kelamin ya. Penyakit kelamin itu kan atau penyakit menular seksual itu kan banyak selain sifilis, tetapi kenapa yang diprogramkan ini hanya sifilis saja? Kira-kira ada yang tahu Bu? Kenapa pemerintah memprogramkan pemeriksaan pada ibu hamil untuk ketiga penyakit ini? Karena itu yang menularkan dari ibu ke janin. Karena penyakit ini yang banyak menularkan dari ibu ke janin. Betul sekali. Angka kejadiannya meningkat. Angka kejadiannya juga meningkat. Ya, kemudian apalagi Bu? Nah, apa sih ya kita hanya fokus ke 3 penyakit ini? Penyakit ini sudah dari dulu ya Bu ya, ada ya, bukan penyakit yang baru kayak COVID-19 sekarang ya Bu ya. Ibu-ibu ada yang tahu kapan sih mulai program triple eliminasi pada ibu hamil ini dilaksanakan? Mulainya kapan ya Bu ya? Ada yang tahu? 2017 kalau nggak salah. 2000 berapa? 2019 gitu Bu. 2019. Oke, ada pendapat yang lain? Ibu? 2017. 2017 2017. Ya, baik. Kita lihat ya, mulai sejak kapan. Nah, di sini tadi yang sedikit kita bahas bahwa kenapa kita fokuskan ke 3 penyakit ini, karena menurut data ya betul ya, jadi angka kejadian infeksi dari HIV/AIDS, sifilis, dan hepatitis B ini banyak ya Bu ya pada ibu hamil. Ini apa upayanya? Upayanya supaya mencegah penularan kepada bayinya. Jadi selain ibu hamil yang terinfeksi, ternyata ini menurut data lebih dari 90 anak juga mengalami infeksi tersebut dari ketiga penyakit ini ya, yang dibawa oleh ibunya. Itu yang kasihan ya Bu ya, jadi anaknya juga itu tertular dari ibunya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa angka kejadian ini semakin meningkat. Dan kalau sudah mengalami infeksi dari sejak bayi, ini akan mempengaruhi terhadap kehidupan atau kelangsungan hidup anak tersebut masa nanti gitu ya. Jadi ini yang berbahaya, sehingga akan meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada bayi dan anak. Jadi penyumbang kematian anak atau kematian bayi ini bukan hanya penyebabnya oleh trias klasik ya Bu ya, atau penyebab dari maternal, tetapi juga ini banyak diakibatkan dari infeksi ketiga penyakit tersebut. Kemudian dilihat lagi di sini adanya program triple eliminasi ini dikeluarkan kebijakannya atau peraturan dari pemerintahnya itu dari sejak tahun 2017 Ibu ya. Ibu-ibu bisa searching, bisa download di sini, ibu-ibu bisa bebas ya download Permenkesnya nomor 52 tahun 2017 tentang triple eliminasi. Di situ banyak informasi terkait dengan ketiga penyakit ini dan terkait dengan pencegahan penularannya, kemudian bagaimana regulasinya, penanganan ketika ibu-ibu hamil ini mengalami atau terinfeksi dari ketiga penyakit tersebut. Ya,
Nah, jadi ini informasi ini saya dapatkan dari Permenkes ini ya. Kemudian berikutnya ibu-ibu juga bisa download, bisa searching juga di dalam surat edaran dari Menkes tentang pelaksanaan eliminasi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak. Ya, jadi nanti saya berikan ininya, referensinya di dalam PowerPoint. Nanti ibu-ibu boleh mencari searching sendiri ya. Oke. Kemudian, nah ini adalah salah satu bukti komitmen negara. Jadi pada saat mengeluarkan itu, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah peningkatan angka kejadian infeksi pada HIV/AIDS, sifilis, dan juga hepatitis. Mohon maaf, ininya bergeser, slide show-nya Sudah, Bu. bergeser ya. Baik. Bu, maaf suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Tes. Masih kecil? Enggak, cukup suaranya. Oh, cukup. Ya. Terima kasih. Oke, triple eliminasi. Triple eliminasi yang ada di dalam PMK nomor 52 tahun 2017 yang tadi saya sebutkan. Ini ada definisinya. Definisinya di sini HIV yang selanjutnya disingkat HIV ini adalah Human Immunodeficiency Virus ya, yang disingkat HIV, yaitu virus yang menyerang sistem imun. Sementara kalau pada ibu hamil, sistem imunnya itu bagaimana, Bu? Kalau pada ibu hamil? Sistem imun pada ibu hamil dengan akan menurun. dia menurun ya, Bu ya. Makanya ibu hamil ini sangat rentan sekali untuk mengalami terjadinya penularan karena dia daya imunnya juga sedang menurun ya. Bukan hanya ini saja, untuk masa pandemi ini pun ibu hamil ini sangat berisiko untuk tertular dari penyakit corona ya Bu, yang sekarang sedang wabah di Indonesia dan di dunia ya. Kemudian apabila tidak diterapi, jika sudah terjangkit virus, ini dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi yang dinamakan dengan AIDS. Jadi AIDS itu penyebabnya HIV atau virusnya, Ibu ya. Nah, ini kondisi kalau sudah imunnya sudah tidak lagi sudah menurun daya tahan tubuhnya, maka kondisinya ini yang dikatakan dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ketiga penyakit tersebut memiliki karakteristik yang mirip karena banyak ditularkan melalui jalur maternal. Jalur maternal ini adalah melalui hubungan seksual, pertukaran atau kontaminasi darah, dan secara vertikal dari ibu ke anak. Nah, selain dari HIV/AIDS, sifilis juga salah satu jenis infeksi menular seksual yang paling banyak disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, dan ini angka kejadiannya juga cukup tinggi ya Bu ya untuk sifilis ini. Kalau bahasa medisnya sifilis, kalau misalnya masyarakat taunya apa Bu? Sifilis itu Bu? Nama penyakitnya ada yang tahu? Raja singa ya Bu. Ya, betul. Raja singa ya. Oke. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah hepatitis B. Yang selanjutnya disebut dengan hepatitis B adalah penyakit menular dalam bentuk peradangan hati atau masyarakat taunya penyakit kuning ya Bu ya, karena memang gejala yang tampak itu karena menyerangnya di hati. Jadi terlihat ikterus begitu ya. Ini ciri khas dari orang yang mengidap penyakit hepatitis B. Kemudian berikutnya adalah tujuan. Kenapa sih pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan triple eliminasi gitu ya? Ada 3 Bu yang difokuskan di sini, atau yang kita singkat, kita definisikan istilahnya itu sebagai 3 zeros ya.
zeros itu apa sih? 0 ya. Zero itu 0 dalam bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya zero. Jadi kalau kita artikan ini 0. Apa sih maksudnya 3 zeros? Yaitu yang pertama ada zero new infection, yaitu menolkan gitu ya, atau menurunkan jumlah kasus baru. Ini sasaran yang pertama. Kemudian zero death gitu ya. Death itu adalah kematian. Jadi menurunkan atau menolkan juga angka kematian. Kemudian zero stigma and discrimination. Yang terakhir ini adalah untuk menurunkan tingkat diskriminasi dan peningkatan kualitas hidup. Nah, ini yang sangat difokuskan oleh pemerintah supaya memutus mata rantai penularan. Ya, nah ini target yang ingin dicapai oleh pemerintah. Jadi 3 zeros ini ya, new infection, zero death, dan stigma and discrimination. Yang paling bahaya mana sih Bu? Penurunan yang bisa kita cegah yang mana Bu? Apakah semuanya bisa kita cegah? Penurunan kasus baru, penurunan kasus baru kita cegah dengan tadi, kalau ada ibu hamil yang sudah terkena infeksi ketiga penyakit ini, maka kita cegah supaya tidak menular ke bayinya gitu ya. Itu adalah penurunan jumlah kasus baru upayanya. Kemudian zero death. Nah, kalau misalnya sudah dia terkena infeksi, maka kita upayakan supaya dia tetap mendapatkan terapi yang memang seharusnya dia dapat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Zero stigma and discrimination. Nah, ini adalah penurunan tingkat diskriminasi. Jadi orang yang sudah terkena infeksi ini diharapkan tidak didiskriminasi oleh masyarakat lingkungan sekitar. Ini yang banyak mengakibatkan juga terhadap psikologis penderita, sehingga dia dapat menurunkan keinginan hidup begitu ya. Nah, ini yang kita cegah. Dan ini juga berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Ibu ada pengalaman nggak dulu, pernah dengar nggak kalau ada orang yang kena HIV/AIDS itu apa sih namanya, isu yang ada di masyarakat, tidak boleh disentuh kah, tidak boleh bagaimana yang Ibu tahu dulu? Harus bagaimana kalau ada orang yang memang terkena virus ini? Diasingkan ya, Dikucilkan, dikucilkan. tidak boleh disentuh, Tidak boleh disentuh. Apalagi Bu? tidak boleh berdekatan, Tidak boleh berdekatan. Ya. Menakutkan. Keluar. Lu keluar Bu. Diusir, Bu. Kasihan ya Bu ya. Sampai diusir. Orang lagi sakit terus diusir ya. Jadi dianggap penyakit apa sih Bu? Penyakit yang mematikan ya dulu itu. Jadi orang itu kalau sudah terkena. Nah, Aib katanya. ya, aib ya, betul, aib. Nah, itu kadangkala dia tidak diterima juga oleh keluarganya ya Bu ya, jangankan oleh orang lain, tapi oleh keluarganya pun ini tidak diterima. Nah, ini yang banyak mengakibatkan para penderita ini menurun untuk dia keinginan hidupnya. Ini yang kita cegah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bu, kita lihat di sini tadi tentang pengendalian HIV/AIDS ya. Melalui 3 zeros, targetnya itu sampai 2030. Jadi menurunkan angka kejadian infeksi, menurunkan angka kematian dan diskriminasi. Jadi ini targetnya pemerintah ya. Kemudian, nah ini kita lihat strateginya bagaimana Ibu-ibu yang sudah direncanakan dan sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi ada program di sini. Karena
Tujuannya itu memutus mata rantai penularan, dan ketiga penyakit ini banyak ditularkan tadi ya melalui vertikal dari ibu hamil ke bayinya yang sedang kandungnya, maka sasarannya di sini adalah ibu hamil gitu ya. Nah, jadi program ini dibuat untuk pemeriksaan ibu hamil, dimasukkan gitu ya ke dalam standar pelayanan minimal dan pemeriksaan dini untuk mendeteksi ketiga penyakit ini yang harus dieliminasi penularannya. Dan ini membutuhkan keterlibatan semua pelayanan gitu ya, baik di puskesmas, di PMB, di klinik, dan semua rumah sakit di pemerintah maupun swasta. Dan ini juga sudah masuk ke program ANC terpadu ya, Ibu mungkin sudah membahas materi tersebut kemarin. Nah, di ANC terpadu ini salah satu dari 10T itu adalah pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau dulu mungkin standar pelayanan itu laboratorium itu fokus ke hemoglobin aja ya, fokus ke anemia, fokus ke golongan darah, ke protein urin, ke glukosa. Jadi sekarang ini ditambahkan dengan pemeriksaan triple eliminasi atau ketiga penyakit ini. Ibu ada yang tahu pemeriksaannya menggunakan apa kalau untuk pemeriksaan triple eliminasi? Mungkin ada yang sudah pernah juga melakukan pemeriksaannya. Dengan cara apa, Ibu? Diambil darah. Ya, diambil darah. Kalau Pakai di apa? puskesmas pakai rapid, Bu. Pakai rapid ya. Pakai rapid antigen ya, Bu ya? Ya. Ya, jadi ada 3 reagen ya, Bu. Ya. Ya, 3 reagen untuk HIV, hepatitis, sama sifilis. Ya, jadi dari darah ya, Bu ya, dilihat di situ. Oke. Nah, ini salah satu untuk mendeteksi dari penularan triple eliminasi ini ya, ketiga penyakit ini. Oke. Nah, kita lihat di sini kegiatan. Ya, kalau tadi strateginya seperti apa? Strateginya yaitu kita akan mendeteksi dari semua ibu hamil gitu ya, supaya tidak terjadi penularan, menambah angka kejadian pada bayi. Kegiatannya apa saja? Yang pertama ini ada kegiatan promosi kesehatan, ya, jadi promkesnya. Promkesnya itu ya, tidak hanya kepada sasarannya saja, yaitu ibu hamil, tapi juga kita sasarannya kepada masyarakat dalam hal pemberdayaannya, kemudian advokasi ke berbagai lembaga yang terkait, dan kemitraan. Nah, tujuannya di sini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat deteksi dini penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B. Kadangkala masyarakat ini justru yang menolak ya, Bu ya, tidak mau diperiksa untuk untuk penyakit HIV, sifilis, dan hepatitis B. Kenapa? Mereka takut ya, Bu, kayaknya ya, Bu ya. Takut untuk diperiksa. Sama kayak kejadian sekarang ya, Bu ya, untuk yang kemarin lagi ya, tinggi-tingginya kasus COVID, banyak yang nggak mau diperiksa ya, Bu ya, untuk swab antigen gitu kan, untuk kita mengetahui dia ada infeksi corona atau enggak. Nah, ini juga sama, Bu, masyarakat juga dia menolak atau tidak mau untuk melakukan pemeriksaan. Padahal ini kita bertujuan untuk mendeteksi dini jika ada masyarakat yang tertular infeksi ini ya, untuk diatasi, mencarikan solusi bersama. Nah, ini yang menjadi kegiatan promosi kesehatan di sini. Jadi kita tugas kita dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat deteksi dini ini, gitu ya. Kemudian berikutnya kegiatan promosi kesehatannya juga adalah meningkatkan pengetahuan dan tanggung jawab ibu hamil sampai menyusui, kemudian terhadap pasangan seksualnya, keluarga, dan masyarakat. Juga untuk kesehatan bayinya termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi bagi ibu hamil itu sendiri juga ini perlu kita
berikan perhatian atau informasi yang jelas supaya dia bertanggung jawab terhadap menjaga dirinya dan menjaga keluarga atau orang yang terdekat supaya terbebas dari penularan ini ya, penyakit ini. Kemudian tujuan berikutnya adalah dari Promkes di sini meningkatkan peran serta masyarakat untuk turut serta menjaga keluarga sehat sejak dari kehamilan. Jadi jangan malah didiskriminasi ya Ibu-ibu ya. Di keluarganya tadi malah ada yang bilang suruh keluar dari rumah gitu ya, diusir. Kasihan lagi hamil, diusir lagi ya gara-gara dia terinfeksi penyakit. Nah, ini yang tujuan daripada dilakukannya kegiatan Promkes di sini ya. Kemudian dan kegiatan ini juga harus dilakukan bersama-sama Ibu ya, terkait dengan tenaga kesehatan, advokasi di lingkungan masyarakat, tokoh masyarakat, gitu ya, tokoh agama setempat. Nah, ini juga bisa dilibatkan dalam hal kegiatan promosi kesehatan di sini. Kemudian berikutnya, nah ini kegiatan Promkesnya ini bisa di mana saja ya. Jadi alur pelayanan KIE tentang ini, gitu ya, tentang triple eliminasi kita bisa berikan di semua pelayanan kesehatan yang memang berhubungan dengan ibu hamil dan juga pelayanan anak gitu ya, mulai dari remaja. Ini alur pelayanan KIE pada wanita usia subur. Wanita usia subur ini pelayanannya bisa di Poli KIA KB ketika dia sudah melahirkan dan ingin ber-KB misalnya atau ingin menjalankan kehamilan. Kita berikan KIE tentang triple eliminasi. Kemudian pada saat dia di poli umum, di poli gizi, kemudian pelayanan di Kesko remaja, ya, poli infeksi menular seksual atau PB, ya. Kemudian pada kelas ibu juga ini bisa kita berikan informasinya. Apa yang kita berikan? Informasi, edukasi, HIV dan AIDS, sifilis dan hepatitis B. Nah, ini. Kalau disebut wanita usia subur itu mulai dari usia berapa sih Bu? Ada yang tahu? Dikatakan wanita usia subur itu mulai dari kapan ya? Ada yang tahu? Sejak menstruasi. Sejak menstruasi. Ya. Ada pendapat lain? 15 sampai 49 atau 50. 15 sampai 49 atau 50. Oke, ada yang dari mulai menstruasi, ada yang rentan usia gitu ya. Ada lagi pendapat yang lain Ibu-ibu? 14 sampai 49 tahun. 14 sampai 49 tahun. Sama ya. Ada yang berbeda pendapat? Mulai dari kapan sih dikatakan wanita usia subur? Kalau dikatakan usia subur itu maksudnya gimana sih Bu? Subur apanya nih? Masih produktif, Bu. Wanita usia masih produktif. Masih produktif. Produktif, masih bisa bereproduksi. masih bisa. Ya, sudah mulai bisa bereproduksi atau masih bisa bereproduksi ya. Baik Bu, jadi memang wanita usia subur ini dikatakan wanita usia subur ketika dia sudah mulai bisa bereproduksi ya Bu ya, artinya sistem reproduksi wanita tersebut sudah berjalan gitu ya. Ketika kapan? Ketika wanita tersebut sudah mengalami menstruasi gitu ya. Karena apa? Karena ketika menstruasi dia sudah bisa mengeluarkan ovum ya, sel telur yang sudah bisa dibuahi gitu ya Bu ya. Kalau misalnya dibuahi ketemu sperma pas lagi ovulasi terjadilah kehamilan. Nah, tetapi di sini ada batasannya. Wanita usia subur bukan berarti dia termasuk ke dalam usia reproduksi sehat. Ya Bu ya.
Ibu-ibu ada yang tahu nggak berapa usia reproduksi sehat di sini? 20 sampai 30, Bu. 20 sampai 30. Ada pendapat lain? 20 sampai 35. Sampai 49. 20 sampai 49. 20 sampai 35. 20 sampai 35. 20 sampai 30. 20 sampai 30. Ini kayak nawar di pasar ya Bu ya. 20 sampai. Oke. Baik. Jadi Bu, sampai saat ini untuk kriteria dikatakan usia reproduksi yang sehat ini rentan usia 20 sampai 35 tahun. Kenapa? Ketika usia kurang dari 20 tahun, wanita tersebut apakah sudah bisa hamil? Sudah bisa ya Bu ya. Tadi kembali lagi ke definisinya, ketika dia sudah mengalami menstruasi atau namanya apa? Menas ya. Itu keluarnya menstruasi pertama. Jadi dia sudah bisa buahi, tetapi tidak dalam kategori usia reproduksi yang sehat. Jadi anak-anak remaja sudah bisa ya Bu ya, apalagi kalau di Indonesia khususnya pada perempuan yang baru tamat SD ya, baru tamat SMP, sudah pada nikah, pada punya anak gitu ya. Nah itu karena dia sudah memasuki wanita usia subur, tetapi dia tidak termasuk dalam usia reproduksi sehat. Jadi usia dikurang dari 20 tahun ketika dia hamil pasti banyak masalah ya Bu ya. Masalah dalam kehamilan ataupun persalinan. Kenapa kira-kira Bu? Karena sistem reproduksinya Belum matang. belum siap. Kemudian psikologisnya pun belum siap Psikologisnya belum siap. untuk menjadi seorang ibu. Kemudian ketika orang wanita hamil kurang dari 20 tahun itu sedang masa pertumbuhan ya Bu ya. Dia juga sedang membutuhkan zat-zat gizi yang ada di dalam tubuh. Sementara ketika dia hamil, dia harus berbagi dengan bayi yang sedang dikandungnya ya Bu ya. Jadi rebutan Bu, zat gizinya ya. Otomatis dia akan mengalami anemia gitu ya Bu ya. Akan mengalami preeklamsi gitu kan ya. Akibat dia kurang gizi salah satunya dan sistem reproduksinya yang memang belum siap untuk menerima kehamilan. Jadi sekarang tidak heran ya Bu ya untuk zaman sekarang. Kalau dulu mungkin definisinya menas itu atau menstruasi pertama ini mulai dari 14 tahun, 12 tahun ya. Kalau sekarang kan anak SD kelas 5 aja udah menstruasi ya Bu ya, 9 tahun. Sudah pada mens anak-anak SD kelas 5. Nah ini batasnya sampai mana? Itu tadi batasnya adalah 35 tahun. Apakah lebih dari 35 tahun masih bisa hamil? Masih bisa ya Bu ya. Selama dia masih mengalami Menstruasi. artinya dia masih bisa berovulasi, masih bisa dibuahi ovumnya. Itu ya. Itu definisi wanita usia subur. Jadi ketika ibu berada di manapun, di poli umum, di poli KIA, Kesko remaja, ya kelas ibu hamil, ini harus selalu kita konselingkan KIA tentang edukasi tentang HIV/AIDS, sifilis dan hepatitis B, gitu ya. Nah, ini salah satunya yang termasuk program Promkes tadi. Berikutnya adalah yang bisa kita upayakan untuk memutus mata rantai penularan HIV/AIDS, sifilis dan hepatitis B ini adalah ANC yang berkualitas ya. Ibu kan sudah tahu ya, ini pasti standar ANC terpadu lah 10T ya. 10T dulu 14T, sekarang 10T gitu ya. Yang penting pada saat ibu hamil datang memesan kehamilan, kita harus memberikan pelayanan yang maksimal ya untuk memenuhi standar pelayanan ANC yang terpadu ini gitu ya. Timbang berat badan, ukur tinggi badan, tekanan darah, gula, TFU, DJJ sampai temu bicara konseling kayak sebelumnya. Nah,
Untuk yang triple eliminasi ada di mana? Ada di poin 8, tes laboratorium yang rutin dan khusus. Ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Kemudian informasi yang harus kita berikan kepada pasien sebelum kita melakukan pemeriksaan ini adalah tentunya edukasi. Nah, tadi ya kenapa sih pentingnya kita harus deteksi dini. Disarankan, direkomendasikan untuk pemeriksaan triple eliminasi ini pada ANC pertama gitu. Kenapa? Supaya kalau ibunya terdeteksi lebih awal, kita akan Deteksi lebih awal. intervensi lebih awal, penanganan lebih awal gitu ya. Nah, jadi disarankan atau direkomendasikan untuk pemeriksaan ini adalah pada ANC pertama. Kemudian kegiatan eliminasi penularan tadi sudah prokes, surveillance ya, yang kedua adalah surveillance. Surveillance ini gimana? Itu adalah pencatatan, laporan, dan analisis terhadap data ibu hamil dan anak yang terinfeksi, baik itu HIV, sifilis, dan atau hepatitis B, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan eliminasi penularan. Ya, jadi pencatatan laporannya ini harus terdokumentasi, surveillance di sini. Kemudian adalah deteksi dini. Deteksi dini ini maksudnya bagaimana? Yaitu pemeriksaan laboratorium sampel darah pada ibu hamil dan deteksi dini pada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang terinfeksi, baik itu HIV, sifilis, dan hepatitis B. Nah, ini untuk deteksi dini ya. Pada bayinya juga kita lakukan pemeriksaan. Kemudian penanganan kasusnya. Nah, proses atau cara penanganannya, kita harapkan bahwa menangani supaya tidak menjadi keadaan yang tidak diharapkan atau berisiko membahayakan, supaya berubah menjadi tidak berisiko atau tidak membahayakan. Ini penanganan kasusnya. Itu adalah kegiatan eliminasi penularan, ya. Jadi ada prokes, surveillance, deteksi dini, dan penanganan kasus. Nah, bagaimana untuk strategi dalam mewujudkan target program eliminasi? Nah, ini ada beberapa kegiatan, yaitu diantaranya ada meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi atau anak sesuai standar. Kemudian meningkatkan peran fasilitas pelayanan kesehatan dalam penata laksana yang diperlukan untuk eliminasi penularan, meningkatkan penyediaan sumber daya di bidang kesehatan, kemudian meningkatkan jejaring kerjasama dan kemitraan, serta kerjasama lintas program dan lintas sektor. Kemudian juga meningkatkan peran serta masyarakat. Ya, jadi kita tidak bisa sendiri nih Bu untuk melakukan atau untuk mencapai target ini ya, jadi harus bersama-sama. Kemudian berikutnya adalah, nah sedikit mungkin refresh kembali, mungkin ibu-ibu juga sudah paham ya apa itu penyakit HIV, sifilis, dan juga hepatitis B gitu ya. Kalau HIV ini kan virusnya ya Bu ya, nama penyakitnya itu adalah AIDS ya, betul tidak Bu? HIV ini adalah virusnya gitu ya. Jadi ini virus yang hanya terdapat di dalam tubuh manusia dan menyebabkan turunnya kekebalan tubuh. Ya. Nah, untuk ketika dia terinfeksi virus HIV, apakah langsung dia mengalami F juga Bu otomatis? Atau bagaimana Bu? Kalau dia sudah terkena virus HIV itu udah pasti AIDS ada gitu. Seperti itu nggak Bu? Atau tidak? Enggak Bu. Ya, mana Bu Nurhayani, bisa dijelaskan Bu kenapa tidak? Karena kalau HIV itu masih bisa bukan penyembuhan, tapi masih bisa tidak menularkan Bu kalau dengan pemeriksaan yang rutin. Tapi kalau udah AIDS sudah gimana ya? Sudah ya udah parah gitu, ini udah kena, yang lainnya udah kena juga. Nah, sudah tidak bisa diatasi ya Bu ya? Iya. Ya, betul ya. Jadi ini
Terima kasih Bu Nurhayani. Jadi ini HIV ini untuk mengalami sindromnya ada periode jendelanya gitu ya. Jadi ada waktu untuk dia bisa betul-betul antibodinya menurun gitu ya, atau yang dikatakan dengan sindrom AIDS ini. Ini bisa kita cegah dengan apa Bu? Dengan kalau ini terkena HIV, biasanya terapinya apa? Pengobatan ARV ya, Pak? ARV, ya betul ya. Jadi yang kita cek dicegah atau diturunkannya itu yang ini ya, CD4-nya gitu ya, yang di dalam darah untuk yang antibody-nya. Jadi ini periode jendelanya atau jendela waktu dari dia terkena HIV menuju AIDS gitu ya, sampai kepada kondisi yang sudah tidak bisa diatasi walaupun dia tetap rutin ARV cukup lama gitu ya. Jadi ada periode jendela ini untuk pembentukan antibodinya gitu ya. Dia masih berusaha untuk menangkal virus HIV tadi ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan seropositif, ini sampai 5-10 tahun. Kemudian berikutnya adalah sampai pada kondisi AIDS. Nah ini ya. Kalau misalnya, nah kita lihat di sini ya, informasinya sama. Jadi orang yang terkena virus HIV ya atau HIV-nya positif, karena ini ada periode jendela dan seropositifnya ini cukup lama ya, sampai kepada kondisi yang betul-betul dia sudah sindrom AIDS-nya, dia gejalanya tidak tampak ya Bu ya. Jadi orangnya itu memang tampak sehat, tidak ada gejala, aktivitasnya pun masih normal, tapi ini cukup berbahaya ketika dia menularkan kepada orang-orang yang tidak terkena, yang bebas dari virus ini. Ya. Nah ini tujuan kita untuk memutus penularan itu ke situ. Kita lihat ya penularannya itu lewat apa aja gitu ya. Virus sudah berada di dalam darah dan ini bisa menularkan kepada orang lain kalau kita periksa bahwa ini HIV-nya sudah positif ya, itu udah pasti harus dicegah supaya dia tidak menularkan kepada orang lain gitu ya. Oke. Kalau ini ya HIV-nya dia masih negatif tertular virus dan ini masih bisa dicegah tadi dengan terapi. Nah, kita lihat di sini HIV ditularkan melalui apa aja, Bu? Yang pertama, hubungan seks. Hubungan seks. Ya, gimana hubungan seks beresiko itu? Seks. Yaitu homoseksual, heteroseksual. Heteroseksual. Homoseksual selama jenis ya Bu ya. Kalau hetero sini mau, itu mau ya Bu ya. Iya. Kelamin apapun hayu gitu ya. Ini heteroseksual gitu. Kemudian lewat darah. Bisa dari alat suntik yang tercemar, kemudian transfusi ini juga ya bisa menularkan. Kemudian dari ibu ke bayi pada saat kehamilan, melahirkan ataupun menyusui. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kena HIV/AIDS, kita dekat-dekat menular nggak Bu? Enggak. Menular nggak? Enggak. Enggak ya. Kalau mungkin kita kembali lagi dilihat dengan cara penularannya ya. Ini yang perlu kita edukasi ke masyarakat ya. Karena HIV ini ditularkannya melalui ini saja Bu ya. Jadi melalui seks, darah, dan ibu ke bayi. Ya. Jadi itu kenapa masyarakat harus mendiskriminasikan orang yang terkena infeksi ini ya. Makanya itu yang perlu kita edukasi ya Bu ya. Sama halnya dengan penyebaran virus corona yang sekarang Bu ya. Dia kan penyebarannya melalui droplet. Jadi otomatis yang dicegahnya itu adalah pengeluaran dropletnya itu kan, dropletnya itu yang kita cegah gitu ya. Nah, jadi ini juga sama, kita harus tahu dulu penularannya itu melalui apa gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma dekat sama orangnya aja nggak akan sampai tertular ya Bu ya. Penyakit itu kan berbeda-beda, ada yang penularannya melalui pernafasan, melalui udara gitu ya, virusnya.
ada yang melalui droplet. Nah, ini termasuknya adalah melalui cairan yang ada di dalam tubuh, ya, yaitu darah, sperma, cairan vagina, dan juga air susu ibu. Kita perlu tahu dulu. Ini salah satu yang edukasi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Ya. Supaya apa? Supaya tidak mendiskriminasi orang yang terkena tadi, ya, infeksi 3 penyakit tadi. Oke. Nah, tadi kita bahas HIV, sekarang hubungan HIV, AIDS, dan PIMS, penyakit infeksi menular seksual. Ini mungkin saling berhubungan ya Bu ya. Orang yang berganti-ganti pasangan seksual, kita tidak tahu orang tersebut punya penyakit atau tidak gitu ya. Nah, ini yang banyak terjadi adalah ya, hubungannya sangat erat ya antara orang yang mengalami penyakit PMS dengan HIV/AIDS gitu. Jadi kebanyakan memang dia punya PMS itu ternyata dia juga terkena infeksi HIV ini juga. Nah, jadi orang dengan HIV dan dengan PMS akan lebih cepat menjadi AIDS serta lebih mudah menularkan. Ini hati-hati ya pada orang yang berisiko terhadap menularkan penyakit ini. Nah, ini juga dibahas nih ya, ada 5 kelompok penyebab PIMS, namun yang prioritas intervensi program ini adalah ya, termasuknya sifilis, gonore, chlamydia, dan HPV atau human papilloma virus. Tapi yang paling banyak di masyarakat ini adalah yang sifilis gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini untuk standar deteksi dini HIV, sifilis, dan hepatitis B pada perempuan atau pada ibu hamil. Jadi kalau pada ibu hamil melalui kunjungan antenatal itu ada pada tes lab. Kalau misalnya tes labnya itu bersama dengan pemeriksaan laboratorium rutin lainnya itu bisa sekalian gitu ya. Misalnya dengan HB atau gula darah atau pemeriksaan rutin yang dibutuhkan oleh ibu hamil, atau misalnya pemeriksaan malaria juga jika ibu hamilnya berada di wilayah endemi malaria. Nah, ini sekalian gitu bisa ya. Kemudian kalau HIV-nya non-reaktif, sifilisnya dan hepatitisnya juga non-reaktif, ini pertahankan ya. Kemudian kalau misalnya positif hasilnya, nah ini bisa pengobatannya masing-masing ya. Jadi untuk HIV pengobatan dengan ARV, kalau untuk sifilis pengobatannya juga dengan ini ya, BPG di sini, kemudian hepatitis ini juga butuh pengawasan. Nah, salah satu yang paling efektif untuk menularkan ke pasangannya ini wajib menggunakan kondom untuk pada saat dia berhubungan seksual. Ya. Jadi nggak ada yang bisa menggantikan kontrasepsi lain selain kondom untuk menularkan penyakit HIV, sifilis, atau hepatitis B ke pasangan seksual. Jadi disarankan untuk menggunakan ini selama dia melakukan hubungan seksual. Kemudian berikutnya adalah konseling kehamilan dan kelas ibu hamil, bagaimana perencanaan kehamilannya, edukasi juga tentang persiapan persalinan, pemberian makanan, pemeliharaan kesehatan, imunisasi, dan kepatuhan dalam terapinya. Kemudian konseling juga kepada pasangan dan keluarga, dan life skill education. Ya, jadi kita kasih edukasi tentang perilaku hidup sehat gitu ya. Kemudian ini nanti bisa dilihat ya dia, ini alur pencegahan dan rujukan. Kalau misalnya menemukan yang reaktif, tentu saja di sini alurnya adalah kita
rujuk ke RS, ke rumah sakit, ditetapkan status penyakit hepatitis B menurut pedoman yang ditetapkan. Jadi ada alurnya ya. Kemudian untuk apa sih? Untuk mendapatkan terapi tadi ya Bu ya. Terapi dari masing-masing ketiga penyakit tadi. Kemudian untuk bayinya juga kita lakukan screening, kemudian kita berikan vaksinasi HB0 dan lanjutkan sesuai program imunisasi nasional. Ini nanti penata laksanaannya untuk alur pencegahan dan rujukan. Ini ada semua di tadi Permenkes nomor 52 tahun 2017. Di situ ada dijelaskan bagaimana alurnya. Penanganan pada bayi dari ibu yang terinfeksi HIV, sifilis, dan atau hepatitis. Kalau tata laksana medis pada bayi dari ibu terinfeksi, ini dilaksanakannya sesuai dengan tata laksana keprofesian berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan. Kalau kita, bidan, boleh penanganannya apa? Kalau misalnya ibu-ibu menemukan pasien yang terinfeksi hepatitis atau HIV atau sifilis, kewenangan kita apa, Bu? Merujuk. Sampai batas, sampai apa, Bu? Sampai mana? Bisa ditangani nggak oleh kita, Bu? Bisa kita tangani nggak, Bu, untuk tata laksana penanganannya? Kalau ada ibu-ibu yang ibu hamil yang terinfeksi. Jadi tugas kita adalah untuk mendeteksi, ya Bu ya. Yang pertama mendeteksi, yang kedua adalah tidak untuk memberikan terapi. Jadi terapi ini kita kolaborasi dengan pelayanan kesehatan yang berwenang untuk memberikan terapi pada kasus-kasus triple eliminasi di sini ya. Jadi apa tugas kita? Kita konselingkan edukasi lagi. Kalau misalnya ibu yang terinfeksi, apakah bagaimana caranya supaya dia tidak menularkan ke bayi, gitu ya? Contoh, saya tanya, ya Bu? Imunisasi vaksin. Imunisasi, ya betul. Kalau misalnya ibu yang terinfeksi HIV, sifilis atau hepatitis, apakah bayinya juga otomatis tertular langsung atau tidak, Bu? Tidak juga sih. Tidak, Bu. Ya. Malah yang sifilis sekarang ditolong sama bidan kalau tidak ada penyulit yang lain. Gimana, Bu? Yang hepatitis B itu kan bisa ditolong sama bidan di Ponid. Ya. Kalau tidak ada penyulit yang lain. Ya, betul. Itu untuk pertolongan persalinannya ya, Bu ya? Ya. Jadi masih boleh ditolong oleh bidan. Tapi Bu, Teh. Gaci. ya, Bu. Ya. Tapi dengan perlindungan yang ini ya, Bu ya. Nah, APD. ya, APD yang lengkap. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencegah dia menularkan ke bayinya? Apa upaya yang bisa kita lakukan? Kalau hepatitis B mungkin kita persiapkan vaksinnya dari usia kandungan ibu di 6 bulan. Saya pernah gitu ya Bu ya. Saya langsung laporan ke petugas puskesmas. Lalu nanti dari puskesmas kan kita diitukan untuk vaksinnya itu disiapkan gitu. Nah, pas mendekati usia kandungan 9 bulan, nanti diambil gitu vaksinnya di puskesmas. Gitu. Jadi kita persiapkan di tempat kita kalau ada si ibu yang
terinfeksi hepatitis B. Vaksinnya diberikannya kapan, Bu? Biasanya 1 jam berbarengan dengan vitamin K ya. Vitamin K itu kan sebelah kiri. Kalau untuk hepatitis B-nya itu di sebelah kanan gitu. Terus nanti yang untuk perpulangan di hepatitis B0 itu, Bu. Jadi sehari itu kita 3 suntikan gitu yang masuk ke bayi. Ya, betul, Bu. Ya. Jadi untuk penanganan pencegahan penularan hepatitis pada bayi ya, Bu ya. Jadi memang pencegahannya ya dengan vaksin hepatitis B gitu ya. Nah, jadi ada penanganan awal yang tadi diberikan dosis hepatitisnya. Nanti selanjutnya dia tetap mengikuti jadwal imunisasi hepatitis yang sudah ditentukan secara nasional gitu ya, yang hepatitis B1, 2, dan 3 kali itu. Nanti bayinya akan diperiksa kembali apakah dia terinfeksi atau tidak. Jadi dicek lagi darahnya gitu ya. Jadi setelah dia lahir kemudian diberikan penanganan tersebut. Nanti setelah selesai untuk dosis hepatitis B-nya, dia akan diperiksa kembali apakah dia betul-betul terbebas dari penyakit menular ini atau tidak. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau untuk penanganan sifilis, Ibu-ibu ada yang tahu? Supaya mencegah bayinya tidak terkena atau menular, tidak tertular dari ibunya. Kalau tadi adalah untuk hepatitis B, kalau sekarang untuk sifilis bagaimana, Bu? Dengan memberikan salep di mata bayi, oksitetra. Salep mata ya, Bu ya? Iya, iya. Ya. Salep mata. Nah, hanya itu saja mungkin ya. Jadi antibiotik, pemberian salep mata antibiotik untuk pencegahan penularan. Kalau untuk HIV/AIDS bagaimana, Bu? Apakah dia otomatis terkena infeksi HIV? Tidak, belum tentu. Belum tentu ya. Nah, sekarang kalau bagaimana pemberian makanan pada bayinya? Apakah pada ibu-ibu hamil yang terinfeksi sifilis, hepatitis, atau HIV boleh menyusui bayinya nggak? Tidak boleh. Boleh. Tidak boleh dan Kalau boleh. Boleh. Kalau hepatitis boleh, kalau AIDS itu nggak boleh. Nggak boleh. HIV masih boleh. HIV boleh. AIDS nggak boleh. Yang AIDS Izin menyampaikan Ibu. Jadi Boleh. sebenarnya kalau izin Bu, Ya, Bu, mangga silakan. jadi sebenarnya identifikasi bahwa terinfeksi ibu hamil itu harus segera mendapatkan ARV. Ya. 6 bulan sebelum kelahiran ARV itu sudah diberikan dengan harapan, ini beberapa penelitian, ketika ibu sudah mendapatkan ARV selama 6 bulan, viral load-nya itu akan tidak terdeteksi atau 1/1000 kopi. Nah, sehingga bayi pada saat dilahirkan. Dan begitupun kalau memang ibunya ingin tetap memberikan ASI, ya, karena kan kalau diberikan ASI itu harus memenuhi syarat APAS, maka boleh diberikan ASI dengan syarat tadi viral load tidak terdeteksi, dan kalau sudah diberikan ASI tidak boleh mix feeding. Itu mungkin Ibu, terima kasih. Ya, betul. Terima kasih Bu Ida. Ya, betul ya Bu ya. Jadi memang tadi kembali lagi kenapa triple eliminasi harus dideteksi secara dini gitu ya dari sejak awal ANC pertama, karena untuk itu tadi penanganan upaya pencegahan penularan tadi ya. Kalau HIV ya itu dilihat terapinya tadi pemberian ARV tadi ya, untuk dilihat viral load-nya betul, dan nanti kita ada persyaratan juga untuk pemberian ASI eksklusif ya. Jadi ini khusus untuk HIV/AIDS ya Bu ya. Kalau untuk yang sifilis dan hepatitis B itu boleh memberikan ASI eksklusif ya Bu ya. Hepatitis B boleh nggak Bu bayinya disusui? Boleh Bu. Boleh ya untuk. Boleh. Ya, Boleh asal sudah imunisasi ya Bu. ya asal tadi terpenuhi untuk pencegahannya melalui
vaksin ya atau imunisasi hepatitis B-nya. Dan itu nanti kita cek lagi kan darahnya ya. Kalau misalnya memang dia non reaktif itu boleh. Oke, Ibu, terima kasih untuk jawaban-jawabannya ya. Luar biasa Ibu ini. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, untuk konseling. Nah, ini ya. Selain tadi terapi yang diberikan, kalau Bu, kalau terapi ARV ada subsidi dari pemerintah nggak seperti pengobatan TB paru? Itu masih pemerintah, Bu. Dari pemerintah ya, gratis ya? Iya, Bu? masih Bu, masih. Karena ARV itu cukup mahal sekali, jadi memang betul, Bu. Iya, jadi subsidi pemerintah penuh sebenarnya. Dan tidak boleh putus, itu 1 hari 1 tablet ya Bu ya, seumur hidup. Betul, tidak boleh putus. Ya, jadi kalau dulu rekomendasinya itu setelah hamil berhenti, tapi sekarang itu setelah begitu hamil terkena ARV, ya, teruskan. langsung terapi ya Bu ya, ARV. Agar tidak jatuh ke posisi AIDS gitu. Ya, betul. Jadi dia bisa tetap memiliki usia harapan hidup yang lebih baik. Nah, itu ya, betul ya. Betul sekali. Makanya di sini tidak bisa kita berikan terapi di klinik atau PMB ya. Jadi kalau kita menemukan ini, kita rujuk kepada fasilitas yang memang menyediakan untuk terapi yang penanganan pasien-pasien terkena infeksi HIV/AIDS ya terutama ya. Ya, betul Bu. Jadi mungkin jangan di PMP, di puskesmas pun masih belum ditempatkan atau dialokasikan ARV. Mungkin kalau untuk kota ada, kalau untuk provinsi Jawa Barat saya belum begitu paham. Karena selain harus pengawasan, memang dengan harga yang sangat mahal dan yang lain halnya, kemudian ada pencatatan dan pelaporan yang begitu, yang takut diberikan pada yang lain ketika salah satu pasien sudah datang, nah, jadi tidak dialokasikan di puskesmas. Nah, untuk profilaksis ARV pada bayi baru lahir sebelum ada suspensi, kan masih mempergunakan bagi-bagi sedemikian rupa, itu pun tidak betul-betul harus terkelola dengan baik sistem pencatatan pelaporan penggunaan ARV ini. Itu biasanya di rumah sakit ya Bu ya, yang ditunjuk ya Bu ya? Ada rumah sakit yang ditunjuk. Ya. Dan petugasnya pun ini diesakan dari Dinkes, betul ya Bu ya? Ya, jadi memang kalau untuk puskesmas ada khusus pelatihannya bagi petugas di puskesmas, termasuk sistem pencatatannya ya. Dan kalau ARV itu memang kesehatan kabupaten minimal. Ya, betul. Pencatatan atau pasien yang terinfeksinya memang ada di tingkat puskesmas, tetapi itu melalui sistem SIHA namanya, sistem informasi HIV/AIDS kalau tidak salah. Ya. Baik, terima kasih Bu Ida, banyak sekali informasinya ya. Oke, jadi memang ini pemeriksanya, petugas kesehatannya tidak bisa sembarangan periksa gitu ya. Jadi memang ini ada pelatihan khusus dan di SK-kan dari Dinkes gitu ya untuk penanganan atau pemeriksaan ini, karena terkait tadi pendataan dan pelaporannya juga supaya dia betul gitu ya. Jadi kalau misalnya apakah bisa pelayanan di PMB, sampai saat ini belum bisa ya Bu ya. Ini biasanya pelayanannya ada di tingkat puskesmas gitu. Jadi kalau memang pelayanan hiperalienasi ini kita kolaborasi dengan pihak puskesmas setempat kalau ada ibu hamil yang datang periksa ASC ke PMB, begitu ya. Baik, kemudian juga selain ke bayinya, ini juga pencegahan atau penanganan bagi pasangan seksualnya juga ya. Nah, ini bagaimana untuk pasangan seksualnya? Apakah dia juga mendapatkan subsidi dari pemerintah kalau dia terkena infeksi juga atau bagaimana, Bu? Kalau pasangannya pasti di screening juga ya, Bu. Ya, kalau memang setelah screening dinyatakan terindikasi, kemudian biasanya ke
tempat, kemudian di situ dicek kembali dengan kan kalau dinyatakan positif ya sama diberikan treatment. Tapi walaupun mereka dua-duanya sudah terindikasi HIV, di dalam kontak seksual selalu harus menggunakan kondom karena strength belum tentu sama antara ibu dan suaminya ya gitu. Jadi takut adanya reinfeksi itu Bu Seni. Baik, terima kasih Bu Ida ya. Memang Sama. pengalamannya juga untuk ini pasangannya juga ya, jadi ada subsidi juga. Karena ini memang mahal sekali ya Bu ya, ARV itu. Seumur hidup lagi ya kalau untuk HIV itu luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Jadi Bu Ibu, selain tadi penanganan terapinya, ini juga sudah pasti dukungan psikologis dan psikososial juga sangat dibutuhkan oleh ibu hamil atau pasangan yang mengalami terkena infeksi khususnya HIV ya. Sekali yang perlu kita intervensi ya, dukungan psikologis dan psikososial. Kemudian di sini kita lihat terkait dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi untuk pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil bersalin dan nifas, ini ada terbagi atas 3 kelompok. Ada pemeriksaan laboratorium yang rutin pada ibu hamil, yaitu seperti hemoglobin, golongan darah, gitu ya. Kemudian ada pemeriksaan lab pada daerah atau situasi tertentu. Nah, ini jadi ada jenis pemeriksaan seperti malaria, HIV, pada situasi atau kondisi tempat ibu hamil berada. Gitu ya. Jadi biasanya ini di daerah endemis yang tinggi malaria, juga untuk yang terkonsentrasi pada lingkungan yang rentan sekali terkena penularan TB ataupun IMS. Nah, ini ya. Kemudian kelompok berikutnya adalah pemeriksaan laboratorium atas indikasi penyakit. Nah, ini jadi untuk yang triple eliminasi ini termasuknya adalah pemeriksaan lab atas indikasi penyakit. Penyakit apa? Penyakit tadi HIV, hepatitis dan IMS ya. Jadi ini yang dicek untuk HIV, viral load-nya dan CD4-nya. Ini yang tadi dijelaskan oleh Bu Ida ya. Jadi pemberian ARV-nya tergantung kepada ini hasil viral load dan CD4-nya. Kemudian hepatitis yang diceknya ini adalah HBsAg dan anti-HCV-nya. Kemudian untuk yang IMS yang diperiksanya ini adalah untuk PDRL dan TPH-nya. Ini untuk pemeriksaan laboratorium atas indikasi penyakit. Gitu ya. Kemudian pemeriksaan laboratorium atau penunjang wajib dilakukan sesuai dengan tabel di atas. Apabila di fasilitasnya tidak tersedia, seperti di PMB mungkin ya, tidak ada fasilitas laboratorium yang memadai, maka ini harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu atau yang lebih lengkap fasilitas labnya. Kemudian pemeriksaan HIV dapat dilakukan oleh bidan desa atau bidan atau perawat yang telah dilatih dan telah mendapatkan SK. Tadi yang sudah kita bahas ya, berdasarkan daerah epidemi HIV terkonsentrasi dan daerah HIV yang meluas, sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan. Bila hasil pemeriksaan reaktif, ini juga harus merujuk ke layanan tes dan konseling untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Untuk pemeriksaan sifilis juga ini sama bagi petugas yang sudah dilatih pemeriksaan sifilisnya dengan menggunakan rapid test sifilis. Kemudian ya ini berdasarkan SK penunjukan kepala dinas dengan rekomendasi dari kepala laboratorium rujukan tingkat provinsi. Ini informasi ini ada di Permenkes tadi ya, yang sudah disebutkan nomor 52 tahun 2017. Ibu nanti banyak informasinya. Oke, kemudian ini juga ada dukungan dari organisasi ya dalam rangka mendukung program eliminasi HIV, AIDS dan hepatitis.
Mengingat presentasi ANC dan persalinan normal di bidan itu cukup banyak. Ya. Jadi ini himbauan dari pengurus pusat untuk bekerja sama dengan puskesmas setempat, khususnya di PMB, untuk menjaring ibu hamil pada pemeriksaan K1. Nah, tadi sudah dibahas juga ya, kenapa dia harus diperiksa di ANC pertama. Untuk mendapatkan layanan pemeriksaan laboratorium HIV, sifilis, dan hepatitis D secara berkesinambungan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes. Nah, untuk informasi lainnya, ini juga saya sudah cantumkan ya, jadi Ibu bisa searching. Ini bebas kok, jadi bisa download ya. Cari judulnya nanti keluar. Jadi ada pedoman eliminasi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis dari anak. Ada program manajemen pencegahan penularannya. Nah ini tadi Permenkes yang sudah kita bahas ya, dengan bagaimana cara pemberian air susu ibu eksklusif untuk pasien-pasien yang memang terkena infeksi ketiga penyakit ini. Jadi informasi ini bisa ibu baca lebih banyak lagi di sini ya. Nah, ibu bisa lihat di PowerPoint yang saya share gitu ya. Oke, jadi untuk pencegahan ketiga penyakit ini ada istilah STOP ya. Istilah STOP ini adalah suruh, temukan, obati, dan pertahankan ya, untuk mencapai eliminasi HIV/AIDS pada tahun 2030. Baik, itu saja mungkin untuk diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dimanfaatkan atau jadi pengetahuan ibu pada saat pemeriksaan ke pasien gitu ya, lebih banyak lagi mengedukasi masyarakat terkait dengan penyakit menular, ketiga penyakit menular ini yang memang cukup bahaya ya. Saya lihat dulu chat ini link absen ya. Lempar, aduh bentar. Share dulu link absennya. Ada yang tidak hadir, Bu Ibu? Yang tidak hadir, cung. Ada ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Bu Berti, Ya, Ibu. nanti di ini lagi suaranya ada yang hilang timbul, kadang ada yang tuh ada di chat di forum, ada yang nggak jelas malah, nanti mungkin ke bagian itu sistem di sana Ya. atau memang di kitanya ya? Semuanya sama nggak? Suara Mungkin saya itu di masing-masing tempat kayaknya. Kalau di saya Ibu kelihatan clear. Jelas. Oh iya. Jelas. Saya jelas. Berarti di Abi di gunung Pak Intan. Enak di gunung. Oh, Abi kan di gunung, Bu Min. Gunung mana? Di Apan di luhur. Berarti bukan dari sini ya, Bu? Bukan, berarti aman. Saya kali Bu di lokasi saya yang jelek. Berarti di Abdina. Ya, share dulu ini untuk link absennya ya.